Satu keluarga ayah dan 3 anak ditangkap polisi karena terlibat curanmor di Surabaya. Sementara 2 pelaku pencurian ponsel dan senapan angin seharga jutaan rupiah menangis saat ditangkap polisi. Aksi pencurian motor di wilayah Kepanjen, Malang, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku bersama ketiga anaknya mendatangi lokasi mengincar target motor yang terparkir di teras rumah. Ketiga anak pelaku berperan mengawasi situasi, sementara ayahnya berperan sebagai eksekutor. Tidak hanya di perkampungan, sindikat curanmor satu keluarga ini juga beraksi di persawahan. Mereka menyasar motor milik petani yang diparkir di pinggir sawah. Mendapat laporan, polisi meringkus para pelaku. Dari hasil pemeriksaan, sindikat curanmor satu keluarga ini sudah beraksi di 17 lokasi dan berhasil menggasak belasan motor. Barang hasil curian selanjutnya dijual pelaku ke penada dengan harga 2 juta rupiah per unit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam melakukan aksinya, dia melibatkan kedua anaknya. Sasaran yang dilakukan di wilayah jalan persawahan, ya, rata-rata petani itu naruh sepeda motornya itu di pinggir jalan. Nah, itu yang menjadi sasaran mereka. Saya kira itu ya. Terima kasih. Para pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian ini menangis dari atas plafon rumah saat unit Reskrim Polsek Pulau Raja berusaha menangkap di rumahnya di Desa Padang Mahondang, Asahan. Pelaku tak mau turun dan terus menangis agar dirinya tidak ditangkap. Hampir 10 menit, akhirnya pelaku berhasil ditangkap dan diamankan polisi. Sedangkan satu teman tersangka diamankan polisi bersembunyi di dalam lemari. Kedua pelaku ditangkap atas kasus pencurian pemberatan dengan bongkar rumah. Dari lokasi, para tersangka mengambil 3 unit handphone dan 1 senapan angin senilai jutaan rupiah. Polisi masih memburu tersangka lainnya yang masih belum tertangkap, sedangkan 2 tersangka mendekam di sel tahanan Polsek Pulau Raja. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pelajar sekolah menengah kejuruan di Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi korban penyiraman air keras. Penganiayaan itu dilakukan pelajar SMK dari sekolah lain. Dalam rekaman CCTV, korban disiram dengan air keras oleh sekelompok pelajar di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Korban, pelajar SMK, mengalami luka bakar di bagian wajah hingga leher. Akibat luka serius yang diderita, korban dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk mendapatkan perawatan. Polisi telah menangkap para pelajar termasuk sang eksekutor penyiraman. Selain pelaku, polisi juga menyita 2 kendaraan roda 2 yang digunakan saat peristiwa penyiraman. Dari hasil pemeriksaan, air keras yang digunakan untuk menyiram korban sengaja telah dipersiapkan oleh para pelaku. Pelaku ini memamerkan kendaraan korban, kemudian setelah terjatuh, kemudian si pelaku langsung menyiramkan air keras. Saat ini polisi masih memeriksa secara intensif para pelaku, lantaran pelaku masih di bawah umur. Pemeriksaan mendapatkan pendampingan dari unit PPA Polres Jakarta Utara dan sementara untuk penahanan dilakukan di Bapas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita berpenampilan mewah terekam CCTV toko mencuri kalung emas dan berlian di sebuah toko perhiasan di pusat perbelanjaan kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara itu di Bekasi, 2 pelaku curanmor beraksi dengan berpura-pura tanya alamat. Berpenampilan mewah tak jadi jaminan. Andi Maisarah, seorang wanita yang nekat mencuri perhiasan emas ini, aksinya terekam CCTV toko di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Dengan cekatan, pelaku memanfaatkan kelengahan pegawai toko dan mencuri perhiasan berupa berlian dan kalung emas dengan cara dimasukkan ke dalam lengan baju. Sempat buron selama 5 hari, pelaku yang merupakan warga Kalimantan Barat ini ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Berikut barang bukti perhiasan hasil curian, pakaian, dan tas mewah yang digunakan saat beraksi. Kasus pencurian emas dan berlian ya terjadi di salah satu toko. Pelaku datang ke toko mencoba emas ya, pada saat pelayannya lengah, kemudian dia masukkan emas itu di baju dan ditutup dengan bajunya. Pelaku beraksi seorang diri. Perhiasan yang sempat dicuri telah dikembalikan. Pelaku telah diamankan ke Polsek Kelapa Gading guna pemeriksaan lebih lanjut dan mengetahui motif pencurian. Di Jakarta, Sofia Berdaus melaporkan. Dua orang pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kos. Sebelum masuk ke dalam rumah kos, pelaku berpura-pura menanyakan alamat rumah. Hanya hitungan detik, pelaku langsung melakukan aksinya dengan menggasak sepeda motor milik penghuni kos. Sementara itu, di tempat terpisah lainnya, dua pelaku yang diduga merupakan pelaku yang sama terlihat bolak-balik di Jalan Mawar 6, Kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi. Bahkan salah seorang dari pelaku sempat menanyakan alamat kepada warga sekitar dan sempat ditegur. Dalam hitungan detik, motor yang terparkir di depan sekolahan PAUD langsung digasak pelaku dan kedua pelaku kabur. Maling tersebut itu nanya ke warga sini, nanyain alamat, terus kata warga sini pas ditanya nanyain alamat dengan nama Bu Linda. Wilayah Bekasi Selatan dan Medan Satria merupakan dua wilayah di Kota Bekasi yang cukup rawan aksi pencurian sepeda motor. Kasus pencurian sepeda motor kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang mama terekam kamera CCTV mencuri 2 buah dompet dari dalam toko hewan. Sementara itu seorang pemuda pengangguran diamankan karyawan minimarket usai kepergok mencuri coklat dan minuman kotak. Seorang mak-mak terekam CCTV nekat mencuri dompet siang hari di dalam toko perlengkapan kucing di Jalan Mawar Idris, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Mak-mak tersebut dengan santai masuk ke dalam toko lalu mengambil tas di lemari barang. Lalu dengan cepat pelaku mengambil 2 buah dompet dalam tas dan melarikan diri. Korban Lisa menyadari dompetnya hilang setelah sang anak melaporkan bahwa ada yang masuk ke dalam toko dan mengambil dompet. Korban pun berteriak histeris, panik minta bantuan pada suami untuk mengejarnya. Namun pelaku berhasil kabur. Jadi selip sedikit aja dari paket keluar, abang pun masuk, dia pun masuk terus ke dalam. Di dalam tas itu ada 3 dompet, 2 dompet yang diambilnya uang 5 juta. Korban telah menyebarkan video CCTV kejadian agar viral di media sosial dan pelaku bisa segera tertangkap. Hingga kini, korban belum melaporkan ke polisi. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Aksi pencurian terjadi di sebuah minimarket di Jalan Panaikang, Kota Makassar, Minggu pagi. Seorang pemuda masuk ke minimarket dan mencuri beberapa item barang. Karyawan minimarket memergoki pemuda tersebut saat sedang mengambil barang dan hendak meninggalkan minimarket tanpa membayar. Bersama warga, pelaku akhirnya berhasil diamankan. Karyawan minimarket pun menghubungi polisi sambil mengamankan pelaku di dalam minimarket untuk menghindari aksi main hakim dari warga yang berada di luar. Bersama barang bukti, pelaku telah diamankan di kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan.